Boleh kutangkapin? Nah, inilah itu kok ya. Makanya aku bilang kalian itu gagal paham. Terkadang memang pada kenyataannya gitu lah. Banyak teman-teman dari Kristen. Gantian lah bentar lah. Banyak dari teman-teman Kristen ya itu tidak memahami Bible-nya. Bahkan tidak memahami historikal dari kitabnya sendiri. Dari Kejadian sampai Wahyu ini nilai-nilai ini. Kategori kitab perjanjian lama, kitab lah bukan surat nih. Dimulai dari Taurat. Taurat ini terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nih, kitab Taurat. Lalu kitab sejarah, kitab puisi, kitab para nabi-nabi. Nih. Nah, ini disebut dengan Nevi'im. Kitabnya orang-orang Yahudi. Nah, ini surat-surat Paulus. Makanya aku bilang, kalau tulisan Paulus baru di surat, tapi karena digabungkan ke dalam Bible ya, dibukukan jadinya suratnya Paulus ini dibukukan. Surat-suratnya Paulus kepada orang-orang di Kolose, orang-orang di Filipi, orang-orang di Efesus itu dikumpulkan. Dibukukan surat-surat itu tadi, ya surat-surat tadi dikumpulkan dijadikan buku. Lalu bahasaku tadi mengatakan ditempelkan. Nah, digabungkanlah ke dalam Bible kalian. Makanya antara teman-teman Protestan dengan teman-teman Katolik ya, itu memiliki perbedaan kitab. Bible kalian terdiri dari 63 kitab. Bible-nya teman-teman Yahudi terdiri Bible teman-temannya Katolik itu terdiri dari 73 kitab. Karena ada beberapa kitab pada saat penyusunan Bible itu sendiri ada yang disebut ya, ada yang tidak lulus kanon, tidak dikanonisasi, yang disebut dengan apokrifa. Yang tidak lulus kanonisasi tadi diapokrifain oleh teman-teman Kristen Protestan. Ada beberapa kitab yang diapokrifa sama teman-teman Kristen Protestan, tapi dikanon sama teman-teman Katolik. Nah, abangku udah datang ini, Bang Raja Bintang lah ya. Ini ngeri PK aku ini nanti nih. Jadi gitulah ya. Di dalam perjanjian, makanya saya bilang sejatinya sebenarnya Bible kalian yang dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu ya, kitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada legalitas yang dimiliki teman-teman Kristen. Kitab Matius yang diduga penulisnya adalah Matius, meskipun dikaji tidak tahu siapa penulisnya, tidak ada legalitas dari Matius mengatakan kitab ini dituliskan untuk orang-orang Kristen, nggak ada. Markus, Lukas, Yohanes juga tidak memiliki legalitas. Teman-teman Kristen tidak ada legalitasnya. Di mana kitab ini dituliskan untuk orang-orang Kristen. Bahkan tulisan-tulisan dari Paulus sendiri pun itu memiliki merek dan juga tujuan. Di mana surat-surat itu ditujukannya kepada Galatia, Efesus, Roma, apalagi Kolose. Tidak ada untuk seluruh manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia punya legalitas ketika menjadikan kitab itu sebagai kitabnya atau pegangannya, seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di mana di situ dikatakan Al-Quran ini adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia. Maka siapapun manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai kitabnya, pegangan hidupnya, petunjuk hidupnya, boleh. Karena ada legalitasnya. Sama halnya ketika itu Epa punya buku waktu sekolah ditulis Epa. Ketika ada nama Susi megang buku itu tadi, dia salah. Ini bukunya Epa, bukan bukunya Susi. Ini bukunya Epa, bukan bukunya Anton. Begitu juga kitab kalian tadi, di mana kumpulan beberapa kitab. Contoh sajalah dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Itu kitabnya orang Yahudi. Bagaimana kitab Yahudi itu bisa digabungkan, bisa menjadi kitabnya orang Indonesia, orang Batak, contoh, atau orang Melayu? Nggak boleh. Yahudi itu Bani, mereka Bani Israel. Kitab itu bahkan gini lah ya. Dalam Ulangan 33 nomor 4, silakan saya baca. Ulangan 33 nomor 4, apa dikatakan di situ? Taurat dan hukumnya adalah sebuah ketentuan untuk Bani Yakub. Untuk Bani Yakub, nggak boleh untuk Bani Sianipar, Bani Sihotang, Bani Sianturi, Bani Sitorus, nggak boleh Bani Yakub. Bani Yakub itu 12 suku. Salah satunya itu Yahudi.
dari anaknya Yahuda. Lalu diperkuat lagi di dalam kitab Ulangan 33, Ulangan 4 nomor 44. Di situ historikalnya Taurat diceritakan. Historikal Taurat diceritakan dalam Ulangan 4 nomor 44. Di mana hukum Taurat ini? Cair diberkati Bang Raja. Hukum Taurat ini diturunkan untuk Bani Israel melalui Musa sebagai hukum bagi Bani Israel setelah mereka lepas dari penjajahannya Fir'aun menuju tanah yang telah dijanjikannya. Gitu loh. Itu hanya untuk umat yang dibawa oleh Musa kepada tanah perjanjian yang telah ditetapkan atas mereka. Tapi kitab-kitab itu ditulis ulang meskipun tidak dapat validasi dari orang Yahudi itu sendiri. Para rabi-rabi Yahudi, imam-imam kepala Yahudi, dan orang Yahudi yang memegang kitab Taurat itu langsung tidak pernah mengklaim benar kitab Taurat keluaran, kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat merupakan kitab Yahudi. Enggak, gitu loh. Karena apa buktinya? Itu bukan kitab mereka. Ginilah ya, kitab kalian teman-teman Kristen itu dari dulu sampai detik ini dalam bentuk terjemahan. Tuhan gak pernah berfirman kepada Musa dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi dalam bentuk bahasa Ibrani. Sementara yang ada pada kalian itu adalah terjemahan. Kalian sendiri tidak pernah mau berupaya menyelaraskan antara terjemahan dengan original teksnya. Benar atau tidak? Selaras nggak terjemahan sama original teksnya? Sikit lagi itu aku sikit lagi nih. Sekarang kita ke perjanjian baru. Perjanjian baru, jika diyakini kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah tulisan dari para murid, dari apa yang didengarkan dari Yesus itu sendiri, Yesus itu orang Yahudi. Dia berbicara sehari-hari, berkomunikasi menggunakan bahasa Aramaik. Bagaimana perkataan dia bisa dituliskan dalam bentuk bahasa Yunani? Original teks perjanjian baru itu bahasa Yunani. Sampai ke Indonesia, ke kalian yang disangkakan tulisan perkataan dari Yesus dalam bentuk bahasa Indonesia. Kesalahan bisa saja terjadi ketika Yesus berkata dalam bahasa Aramaik makan, dituliskan dalam bahasa Yunani tidur, sampai ke bahasa Indonesia guling-guling. Bisa jadi salah gitu loh. Tapi apakah kalian bisa memastikan bahwasanya apa yang tertulis dalam terjemahan itu tidak salah dengan apa yang dikatakan Yesus? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa pula Bang Faruk? Kami memastikan karena gini, terjemahan kitab kalian tidak pernah diskomparasikan, didampingi dengan original teksnya. Dan kalian pun tidak berupaya bisa memahami grammar bahasa Hebrew dan juga bahasa Yunani. Kalian hanya menelan bulat-bulat, ya. Kalian hanya menelan bulat-bulat terjemahan yang disediakan LAI atas kalian. Masya Allah, sekran abang Bang Raja Bintang, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah, sekarang Eva yang jawab ya itu ya. Eva yang jawab ya itu. Nah, di Alkitab ini ya, di Alkitab ini banyak tentang kisah Yesus ya, banyak tentang kisah Yesus. Kami tidak bisa mengganti ini itu karena ini memang sudah real. Jadi kalau itu bilang memperjemahkan ke bahasa Yunani, memperjemahkan ke bahasa lain, ya mungkin orang Yunani udah memperjemahkan ini. Cuman ya kami sebagai orang Indonesia ya mengartikan ini dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau itu mempertanyakan ini adalah tidak real ya tadi Tok ya. Kenapa itu bisa bilang ini tidak real gitu? Alasan apa itu bilang ini Alkitab ini tidak real? Coba itu berkomentar dulu. Alasannya apa? Saya tidak katakan tidak real itoku. Yang saya katakan tadi bisa jadi terjadi kesalahan pada terjemahan, apalagi ketika disangkakan kepada perkataan Yesus. Sekarang saya tanya sama Ito, Yesus itu orang Yahudi atau orang Yunani? Orang Yahudi. Nah, apakah ketika Yesus orang Yahudi, kenapa kitab kalian tertuliskan dalam bentuk bahasa Yunani? Yang mana ditulis di mana bahasa Yunani? Tertulis di mana itu dia di bahasa Yunani? Itu perjanjian baru, original teksnya itu Yunani itu, bukan Aramaik. Nah, makanya aku tanya,
ketika itu yakini Yesus itu adalah orang Yahudi, ya, bagaimana bisa original teks perjanjian baru itu kok bisa pula bahasa Yunani? Sama analoginya begini, aku orang Indonesia, ada seseorang yang mengutip perkataanku lalu dibukukannya, tapi yang menulis perkataanku ini adalah orang Zimbabwe. Ketika aku berkata, hari ini aku akan makan siang di rumah makan Padang, orang Zimbabwe ketika menuliskannya dibacakan kan gitu, kalimatnya berbunyi gini, kulu 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 kulu. Kapan pula aku ngomong kulu 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 kulu? Aku bilang hari ini aku akan makan siang di rumah makan Padang. Tapi karena orang Zimbabwe yang menuliskan perkataanku, tidak dicerminkannya dulu, komparasikannya dulu dalam bentuk bahasa Indonesia, yang muncul itu kulu 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 kulu. Apakah itu perkataanku? Tentu tidak. Kapan pula aku ngomong kulu 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 kulu? Itu paham nggak maknanya itu? Perkataanku itu? Itu kalau itu ya aku udah bilang itu dari awal, kalau itu melogikakan Alkitab ya itu akan mualaf. Tapi kalau itu mengimani dengan roh, karena kami mengimani dengan roh yang ada sama kami, makanya kami bertekun kepada Tuhan. Jadi kalau itu tanya sama aku tentang semuanya ini, tanyalah sama pendeta, yaitu aku nih bidan, maaf ya itu ya. Tanya sama pendeta kan, nanti kalau aku salah ngomong, aku berdosa sama Tuhanku. Jadi kalau itu memang pengen memperdalam, itu harus berpuasa dulu, minta sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan, aku pengen mengetahui, soalnya aku haus akan firman-Mu gitu, supaya itu tidak salah paham. Yaitu ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi gini lagi sedikit nih, Le, sebelum kita tutup ya kan, kalau Le cerita kayak gitu kan, terkait Barakallahu fikum Bang Raja Bintang, Masya Allah, jazakallah khair. Sehat-sehat Bang Raja Bintang. Ya, ini saya sampaikan. Jadi kalau dari cerita Le tadi tentang penerjemahan Alkitab, ya Alkitab ini sudah diterjemahkan, ini sudah disamakan serupa semua. Kalau Le mau membuktikan bahwasanya ini tidak sesuai, ya udah buktikan saja saja berdasarkan kepercayaan Le. Jangan dulu, saya buktikan ya, tunggu dulu. Dan sebaiknya apapun, saya nggak mau tahu lah kepercayaan Le apa. Apapun, Le punya kitab suci juga mungkin, tak kitab apapun itu. Ya, Le coba buktikan dulu kebenarannya punya Le, baru mengkoreksi orang, jangan mencari. Jadi kenapa saya sangat cinta sama agama saya yang namanya agama Kristen ini, Le? Nah, Bukan Pak. tunggu dulu. Memang kalau ini makin itu baca dari awal sampai akhir, makin pusing itu kalau nggak ada firman Tuhan di otak itu. Benar. Karena saya aja itu. Masa kalau makin pusing itu? Iya, jujur. Karena apa? Isi firman Tuhan itu tidak ada yang logika. Buktinya, waktu Tuhan Yesus disalibkan ya itu ya. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia mencuci semua kaki murid-muridnya. Kenapa? Dia merendahkan dirinya. Dia waktu mau disalibkan, dia merendahkan dirinya. Padahal sedangkan logikanya ya nih, saya senior di puskesmas dulu, saya nggak pernah mau menyuci kaki anggota saya gitu. Saya nggak pernah mau. Karena apa? Nggak logika sebagai saya tertua saya melap kaki. Tapi apa? Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak logika, yaitu mencium kaki murid-muridnya, menyuci kaki murid-muridnya, baru dia berdoa sendiri. Habis itu, apalagi yang tidak masuk akal, sama kayak Sarah ya atau Elizabeth yang sudah 90 tahun ya, 90 tahun dia baru bisa hamil. Nah, itu kan tidak logika. Secara kesehatan itu udah tidak logika. Jadi ada lagi yang tidak logika. Diberkati Bang Raja Tuhan Yesus lahir dari Bunda Maria yang seorang perawan. Nah, jadi semuanya itu tidak logika. Dan saat itu juga Tuhan Yesus memiliki 12 murid-muridnya. Dan murid-muridnya bukan orang yang seorang ilmu teologi ya. Nggak logika kan itu kan? Karena apa? Tuhan Yesus memang memakai semuanya tidak logika. Semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu tidak ada yang logika itu. Jadi kalau itu membawakan Alkitab ini ke logika, itu salah gitu ya. Itu minta Roh Kudus dulu sama Tuhan supaya itu diberkati, supaya bisa menangkap firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan
itu bertanya tentang logika, nggak ada di firman Tuhan yang logika. Tuhan Yesus luar biasa, di luar logika yang Tuhan lakukan semuanya itu ya. Dan itu terjadi. Jadi itu kalau misalkan melogikakan ini memang jujur semua akan mualaf, dan saya juga akan mualaf kalau melogikakan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mengimani apa yang terjadi, kita akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berarti itu mau mengatakan kepada kami bahwasanya untuk memahami Bible itu tidak boleh menggunakan logika, betul? Ya, tidak boleh menggunakan logika. Dengan Betul, kata tidak lain, boleh. dengan kata lain logika itu adalah akal. Berarti untuk memahami Bible nggak boleh diselaraskan dengan akal, betul? Emang logika sama akal apa beda? Ada persamaan, tapi ada perbedaannya. Iya, gini toh. Logika itu berangkat dari akal. Orang-orang yang tidak berakal tidak akan bisa orang-orang yang tidak berakal tidak akan bisa berlogika, betul? Betul. Nah, Tapi seperti itu. berarti ketika itu katakan memahami Bible itu tidak boleh gunakan logika, itu sinonimnya dengan itu mengatakan begini, untuk memahami Bible kalian harus meninggalkan akal. Kenapa? Karena di firman Tuhan kita harus membuang diri kita, ya. Ya berarti benar kan? Aku nggak membantah itu aku tidak bantah. Aku cuma mau meluruskan perkataan itu. Berarti dengan kata lain itu mau menyampaikan untuk memahami Bible kita harus tanggalkan dulu akal kita, gitu maksudnya. Bukan, beda logika, beda akal itu. Menurut pengertian saya ya, kalau logika itu ya, istilahnya kalau logika itu sama seperti saya saat ini duduk di sini. Terkadang saya berpikir saya tidak logika duduk di sini karena saya dari timur, suami saya dari utara. Kami dipersatukan di tengah-tengah. Kenapa bisa ya? Kalau logika saya berpikir, kenapa bisa? Tapi Tuhan melakukan semua bisa, gitu. Tapi kalau akal, ya, kalau akal itu namanya akal sehat itu masih beda pengertiannya itu. Nggak, Oke, kalau kita orang uji. nggak punya akal sehat, Kita uji apakah maksud dari itu ini akal atau logika. Saya uji ya. Tadi saya udah katakan ya, dan itu udah sepakat. Bener jawaban itu. Yesus itu orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi ya di Galilea pada masa itu berbicara menggunakan bahasa Aramaik. Kan gitu. Lalu muncul sebuah kitab dalam bentuk perjanjian baru ya, yang diyakini perkotaan Yesus tapi tertuliskan dalam bentuk bahasa Yunani. Kan gitu. Sampai ke Indonesia tak pernah dikomparasikan dengan Yunaninya, hanya dalam bentuk terjemahan. Sekarang saya tanya, apakah menurut itu masuk akal ketika Yesus orang Yahudi perkataannya dituliskan dalam bahasa Yunani lalu sampai ke Indonesia dalam bentuk dari terjemahan? awal itu. Jangan Masuk akal itu nggak? tanya lagi tentang akal. Nggak masuk Semua akal nggak perbuatan menurut Tuhan itu? Yesus tidak ada yang masuk akal. Tidak ada yang masuk akal karena Itu udah. karena apa? Itu maksudku Semua tadi. itu Kalau itu dimana? udah akui Kenapa tidak itu? nggak masuk akal, udah selesai. Iya. Itu maksudku tadi, Karena tidak apa masuk itu? akal. Gini Tapi toh, karena itu lebih apa? gini, toh. Memang Itu lebih condong kepada iman itu kan? Kan gitu. Ya. Nah, itu lebih condong kepada iman itu daripada itu berupaya mengkaji dengan akal itu, betul? ya. Nah, selesai. Oke, kupotong potong nih dikit ya. Ya, Saya bilang silakan. dulu kan agamanya Nasrani ya. Kristen. Nah, oke, saya tanya. Kristen datang di Indonesia melalui apa? Dari mana Oke. dia datangnya agama ini? Oke, tergantung Siapa tergantung yang lah. membawa? Termasuk Lah. juga agama-agama yang lain lah. Ya. Termasuk Kalau juga itu agama-agama tanya yang itu lain. sama. Ini lain bertanya mau ku jawab atau itu lain mau teruskan narasinya lagi? Ini aja. Saya jawab dulu satu kali, baru ku lanjuti. Udah. Oke. Jawab dulu dari mana? Oke, tergantung denomnya. Kalau Katolik Denom maksudnya itu denom di agak bawah. jelas loh. Banyak yang nggak ngerti denom ini gimana. Nah, tergantung alirannya. Kalau Katolik itu Aliran. dibawa oleh Portugis. Dia duluan datang ke Nah, Indonesia orang itu daripada Portugis ke Indonesia. Protestan. Ya. Dia ke Indonesia loh lah kan ke Indonesia ini. Dia Ya, duluan terus? datang ke Indonesia ini daripada Protestan. Sementara Benar. Protestan itu datangnya itu di abad ke-16.
dibawa oleh Oke, udah putus. oleh Belanda pada masa itu. Nggak sampai Melalui- pakai ayat abadnya le, gak usah sampai abad le, gak usah pakai abad. Iya. Jadi le kan Iya. pakai bicara secara manusiawi ya. Jadi dia datang ke Indonesia ini bawa kitab nggak? Nah, ketika Belanda yang datang kemari, Belanda yang datang kemari, kitab yang dibawa itu Bible yang dibawa ke Indonesia itu tidak dalam bentuk terjemahan. Bukan dalam Iya, bentuk benar, terjemahan benar. bahasa Indonesia. Makanya ya disebut dengan kitab gospel. Bukan Bible, Bukan bahasa apalagi Indonesia, Alkitab. Pada masa Ya, itu bukan bahasa Indonesia, tidak kan, disebut, belum disebut dia Alkitab maupun Bible, tapi disebut dengan gospel. Iya. Tapi bukan bahasa Indonesia kan le? Apa? Tapi bukan bahasa Indonesia kan le? Bukan. Bahasa Ya, Indonesia itu bahasa Indonesia itu ada setelah terbentuknya LAI. LAI lah yang Ya. menuliskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Cuman yang Nah, dia disayangkan menyebar- ketika Ya. LAI menghadirkan Bible dalam terjemahan, dia tidak mendampingi atau tidak mengkomparasi dengan original teksnya seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an pun Jadi, ada terjemahannya, tapi Udah, dia sebatas didampingi itu aja, dengan Le. original teksnya. Iya, sebatas itu aja le, cukup jelaskan biar ku kasih Oh iya, logikanya yang baik. siap. Le orang mana? Maksudnya Le orang mana? Orang Medan Sumatera, atau orang Sumatera Utara. Sumatera. Oke, ketika Le pergi ke Padang, ya kan? Benar Iya. kan Le? ya, Ketika Le pergi ke Padang, bahasa Le itu bahasa Sumatera Utara dalam arti bahasa Batak. Le ke Padang nggak mungkin Le bisa Sekarang bahasa Raja Bintang, Batak Barakallahu ke Padang, iya kan? Nah, ketika Le sampai ke Padang, Le tentunya mempelajari bahasa Padang. Sama kayak orang Belanda tadi, ketika nyampe ke Indonesia dia mempelajari bahasa Indonesia. Diartikannya semua, oh ini bahasa Belanda saya, ini bahasa saya ini. Tentu kan Le menyesuaikan bahasa Le supaya bisa bahasa Padang, ya kan? Begitu juga lah orang Belanda Le datang ke Indonesia menyesuaikan bahasa Indonesianya. Diartikan dia sendiri yang membuat bahasa ini biar oh ini artinya ini. Ketika dia bisa, disitulah Alkitab itu disebarkan firman Tuhan supaya jemaatnya semua mengerti. Jadi kalau menurut saya Nah. pribadi lah ya tidak seperti yang Le pikirkan, karena ketika orang asing datang ke Indonesia dia pasti udah harus mempelajari bahasa Indonesia. Nggak mungkin lah datang ke Padang ya kan, jualan lah bahasa Batak, mana ada yang beli, bingung orang. Sama lah kayak gini lah dia. Nah, jadi itu harus sekarang saya dipahami. tanya. Sekarang saya tanya sama Lae. Sekarang saya tanya sama Lae. Atas dasar apa Lae percaya terjemahan Bible yang ada pada Lae selaras dengan apa yang dikatakan Yesus? Sementara kitab kalian tidak pernah dituliskan dalam bentuk bahasanya Yesus, yaitu Aramaik. Atas dasar apa? Atas dasar apa Lae bisa yakin LAI tidak melakukan kesalahan ketika menerjemahkannya? Atas dasar apa? Le, Coba. kalau atas dasar apanya Le? Gini Le, kalau itu kan udah Le masuk ke dalam mencari fakta ya kan, mencari fakta Ya memang berdasarkan fakta lah, apa Le. logika Yang kita ilmu, ya bahas kan? ini kitab loh, harus kita tahu faktanya loh. Jadi begini Leku, gini Leku. Kalau Le ngarah ke satu, coba Le arahkan aja dengan apa yang Le percaya. Jadi kenapa? Gini aja Le, singkat aja nih. Kenapa ya kan? Saya memilih Nasrani, saya mempertahankan Nasrani ya kan Le. Yang pertama Le, segala yang tertulis di Alkitab, contohnya segala yang tertulis misalnya ketika kita sakit jumpa pendeta kita tetap berdoa ya kan, selagi kita imani apapun itu sembuh Le. Dan itu ini saya kasih kesaksian Le, mertua saya sendiri kesaksian. Memang kalau Le berpikir secara logika manusia bahkan kedokteran ya kan Le pasti ketawa Le, pasti ketawa. Nah karena di dalam Alkitab juga sudah tertulis Le, banyak yang orang segitu banyak manusia, segitu banyak Nasrani, hanya sedikit yang terpilih. Itu sudah tertulis. Pertumbuhan lah ya, apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang dinyatakan itu kalau kita lakukan imani itu sudah terjadi dalam kehidupan. Jadi kalau saya bilang why not? Ya saya percaya karena saya merasakan loh Le. Saya merasakan, bukan karena fakta. Karena kalau fakta, cerita fakta, ketika dokter bilang nggak bisa Pak, ini harus operasi.
tidak hanya satu dokter, banyak dokter yang mengatakan ini harus operasi. Nggak bisa Pak, kami datangi ketiga dokter, tidak bisa Pak. Namun ketika kami dalami firman Tuhan, berdoalah dengan tekun. Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, itu akan bisa untuk kamu. Dalam arti apa? Sembuh. Ya kami percaya, kami imani itu lah. Kami imani, kami Oke. berdoa bergumul, sembuh. Oke. Nah itu jadi Oke, nggak saya ada tanggapi alasan dulu untuk lah bentar ya. berdoa. Sekron Bang Raja Bintang, baru Saya kalau sudah Fikum saya merasakan, tanggapi bentar lah ya. saya ada alami. Saya tanggapin. Oke. Lah simak lah baik-baik lah ya sama teman-teman Kristen yang ada di sebelah ya ataupun yang di sini ya. Sebuah kebenaran tidak bisa kita ukur dari pengalaman spiritual pribadi lah. Kalau Lai mau menjadikan pengalaman spiritual pribadimu ya menjadi dasar, sabar dulu lah Kalau Lai mau jadikan pengalaman bentar itu sekali lagi toh. Kalau Lai jadikan pengalaman spiritual pribadi Lai menjadi tolak ukur kebenaran, Lai orang yang menyembah tutup panci pun punya pengalaman yang sama Lai, percayalah. Dia Saya, makanya menuhankan saya jawab tutup pengalaman panci. pribadi. Ketika dia berdoa di depan tutup panci, yakin dia tutup panci akan berikan dia kesembuhan, maka dia akan sembuh. Ada kesaksian serupa ada dari penyembah tutup panci, ada juga. Oh, jadi kabur dia lah. Kabur dia jadinya. Hah?